tengah hiruk-pikuk waktu yang terus berlari, ada tempat yang memilih untuk diam. Namun justru karena diam itulah, ia mengajarkan begitu banyak hal. Tempat itu bernama Kebun Raya Bogor. Di sini, pepohonan tidak sekadar tumbuh. Mereka menyimpan ingatan tentang manusia, tentang kekuasaan, tentang sains, tentang ambisi, dan tentang kesadaran bahwa segala sesuatu pada akhirnya tunduk pada hukum alam. Jauh sebelum nama Bogor dikenal dunia, di sekitar kawasan ini pernah berdiri sebuah hutan buatan pada masa Kerajaan Sunda. Hutan itu disebut Samida, tempat untuk merawat bibit pohon dan melestarikan kehidupan. Bagi orang-orang tempo dulu, menanam pohon bukan pekerjaan kecil. Itu adalah bentuk kesadaran bahwa manusia tidak mewarisi bumi dari leluhur, melainkan meminjamnya dari generasi yang belum lahir. Waktu berjalan, kerajaan runtuh, kekuasaan berganti, namun hutan ini tetap bertahan, menunggu manusia berikutnya untuk belajar darinya. Pada abad ke-18, Belanda datang. Di tengah udara sejuk Buitenzorg, nama lama Bogor, dibangunlah rumah peristirahatan untuk para gubernur jenderal. Bagi penguasa kolonial, ini adalah tempat istirahat dari politik dan peperangan. Bagi alam, ini hanyalah satu episode lain dalam kisah panjangnya. Kemudian masa Inggris singgah sebentar. Thomas Stamford Raffles membangun taman bergaya Eropa, menata jalur, menanam pohon, menghias lahan. Mungkin saat itu, mereka hanya melihat kebun sebagai keindahan. Namun seperti halnya kehidupan, sesuatu yang indah, bila dirawat dengan niat yang tepat, bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Tanggal 18 Mei 1817, kebun ini resmi didirikan sebagai pusat penelitian tanaman tropis. Namanya saat itu S-Lands Plantentuin te Buitenzorg. Disinilah sebuah pertanyaan besar mulai terjawab. Bagaimana jika manusia belajar, bukan untuk menaklukkan alam, tetapi untuk memahaminya? Para ilmuwan datang. Mereka menanam, mencatat, mengamati. Bukan karena mereka bisa mengendalikan segala sesuatu, melainkan karena mereka menyadari betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan hukum alam. Stoik mengajarkan, yang dapat kita kendalikan adalah cara kita berpikir dan bertindak. Alam berjalan dengan caranya sendiri. Di Kebun Raya Bogor, prinsip itu hidup. Di sini, tanaman dari berbagai penjuru dunia dicoba dibiasakan dengan iklim tropis. Ada kopi, teh, kina, kelapa sawit, tanaman yang kelak membentuk perekonomian dan sejarah kawasan ini. Ada laboratorium, herbarium, museum. Ada ribuan spesies yang dikumpulkan, dipelajari, dikatalogkan. Namun jika kita melihat lebih dalam, kebun raya ini tidak hanya mengoleksi tanaman. Ia mengoleksi pelajaran tentang keterbatasan manusia. Berapa banyak ilmuwan yang menua bersama risetnya, menanam bibit yang mungkin baru dipahami manfaatnya puluhan tahun kemudian. Mereka menanam lalu menyerahkannya kepada waktu. Karena tidak semua hasil harus kita lihat hari ini. Sebagian adalah hadiah untuk orang-orang setelah kita. Ketika Indonesia merdeka, kebun ini tidak ikut berdebat tentang politik. Ia tetap melakukan apa yang selama ini dikerjakannya, merawat, menumbuhkan, mengajarkan. Nama berubah menjadi Kebun Raya Bogor. Pengelola berganti, generasi datang dan pergi. Namun pepohonan ini tetap berdiri, seperti guru tua yang sabar, menyaksikan manusia belajar, jatuh, bangkit, dan akhirnya memahami. Stoik berkata, tidak ada yang benar-benar milik kita, kecuali kebajikan dan cara kita merespons. Kebun Raya Bogor adalah pengingat bahwa kekuasaan datang dan pergi, namun tanggung jawab terhadap alam itulah yang seharusnya menetap. Berjalanlah di sepanjang jalurnya,
Lihat pohon-pohon raksasa yang akarnya menembus tanah dalam. Sebagian telah berdiri lebih lama dibanding usia negara. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak membanggakan dirinya. Mereka hanya tumbuh. Dalam keheningan itu kita belajar bahwa kekuatan bukan berarti bergerak cepat. Bahwa ketenangan bisa lebih kokoh daripada ambisi. Bahwa apa yang kita tanam hari ini, baik atau buruk, akan tetap tumbuh. Kebun Raya Bogor bukan sekadar tempat wisata. Ini adalah laboratorium kehidupan. Tempat di mana manusia belajar rendah hati, seraya mengakui bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ekosistem besar. Ketika kita melangkah di bawah rindang pohon, kita seperti kembali diingatkan, kita tidak lebih besar dari alam. Kita hanyalah tamu yang diberi kesempatan untuk hidup di dalamnya. Pertanyaannya bukan lagi, seberapa banyak yang bisa kita ambil, tetapi seberapa baik kita menjaga. Di dunia yang penuh persaingan, kecepatan, dan tuntutan, Kebun Raya Bogor mengajarkan kebijaksanaan yang sederhana, yaitu hiduplah dengan tujuan, namun terimalah bahwa segalanya datang sesuai waktunya. Berbuatlah yang terbaik hari ini, meski hasilnya mungkin baru terlihat jauh setelah kita tiada. Rawatlah bumi, karena bumi tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkannya. Dan seperti pepohonan ini, biarkan hidup kita menjadi jejak yang meneduhkan, bukan yang merusak. Inilah sejarah Kebun Raya Bogor, sebuah perjalanan panjang antara manusia, sains, dan alam. Bukan sekadar cerita tentang pendirian kebun botani, melainkan kisah tentang bagaimana kita belajar untuk hidup selaras dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Disinilah kebijaksanaan stoik menemukan tempatnya, tenang, sederhana, bersahaja, namun penuh kekuatan. Dan selama pepohonan ini masih berdiri, kisahnya akan terus berbisik pada siapapun yang mau mendengar, bahwa keabadian bukanlah tentang bertahan selamanya, melainkan tentang meninggalkan warisan yang berarti.